Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat bertemu kembali dalam pertemuan kali ini, masih tentang lembaga keuangan. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat memahami dan mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai dengan perkembangannya dengan tepat setelah kita mempelajari materi kali ini. Pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada kali ini adalah pokok bahasan yang ketiga, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Apa sih lembaga keuangan bukan bank? Lalu apa aja bentuk-bentuk dari lembaga keuangan bukan bank? Dan apa produk-produknya atau apa fungsi dari lembaga keuangan bukan bank? Yuk disimak. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Di sini bentuk-bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ada 5. Yang pertama adalah pasar modal, yang kedua adalah perusahaan asuransi, yang ketiga adalah dana pensiun, yang keempat adalah lembaga pembiayaan dan pegadaian. Kayak gimana sih bentuk-bentuk ini, jenis-jenis ini? Yuk kita bahas lagi. Pasar modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Butir 13 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Fungsi dari pasar modal di sini ada 6 seperti yang kamu lihat di layar. Yang pertama adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya ada instrumen dari pasar modal. Di sini ada 4. Yang pertama adalah saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Apa sih saham? Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada perusahaan. Saham terbagi menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan. Investor sebagai pemegang saham telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Lalu reksadana. Reksadana adalah tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk investasi. Selanjutnya, dana tersebut akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dilakukan manajemen investasi. Selanjutnya ada instrumen derivatif. Nah, instrumen ini adalah sekuritas turunan dari suatu sekuritas lain sehingga nilainya sangat bergantung pada harga sekuritas lain. Jenis atau bentuk dari lembaga keuangan bukan bank yang kedua adalah perusahaan asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi memiliki pengertian perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar dari penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tanggungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, fungsi dari asuransi ini ada 2. Yang pertama sebagai risk transfer, yaitu pengalihan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Penghilangan risiko ini bukan berarti menghilangkan kemungkinan kerugian, namun pihak penanggung menyediakan fasilitas keamanan keuangan serta ketenangan bagi pihak tertanggung. Yang kedua adalah pihak tertanggung wajib membayar premi dalam nominal yang relatif kecil dibanding potensi kerugian. Produk-produk asuransi di sini ada 4. Yang pertama adalah produk asuransi kerugian.
Ini biasanya seperti asuransi kecelakaan kerja, asuransi kendaraan bermotor, asuransi angkutan laut, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Lalu untuk produk dari asuransi jiwa itu seperti asuransi jiwa murni, asuransi jiwa berjangka, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Selanjutnya ada produk asuransi kerugian dalam program asuransi sosial, itu seperti asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh PT Jasara Harja. Ada juga asuransi kesehatan dan tabungan hari tua yang dikeluarkan oleh PT Jam Sostek. Selanjutnya adalah produk dari asuransi jiwa dalam program asuransi sosial. Itu ada program asuransi sosial seperti program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri dan ABRI oleh PT Taspen dan PT Asabri. Selanjutnya adalah lembaga keuangan yang ketiga, yang bukan bank. Yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun ini adalah dana yang disediakan pemerintah atau sebuah perusahaan kepada para karyawan atau pegawainya yang telah mencapai batas usia tertentu sebagai cadangan hari tua. Nah, fungsi dari dana pensiun ini ada 3. Yang pertama sebagai asuransi, yang kedua adalah sebagai tabungan, dan yang ketiga adalah sebagai dana pensiun tentunya. Lalu jenis dana pensiun di sini dibagi menjadi 2, ada dana pensiun pemberi kerja, ada dana pensiun lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang keempat adalah lembaga pembiayaan. Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, di sini ada prinsip dari lembaga pembiayaan, ada konvensional dan ada syariah. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Maksudnya adalah penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau tanpa hak opsi dengan jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah anjak piutang. Apa maksudnya? Di sini dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, usaha kartu kredit. Di sini pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Selanjutnya adalah modal ventura dulu ya. Maksudnya adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Lalu yang terakhir adalah pembiayaan konsumen. Di sini pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran setiap bulannya, sama kayak perkreditan ya. Selanjutnya adalah jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang terakhir adalah pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang berharga tertentu. Barang-barang berharga yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian adalah perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, mesin-mesin, barang tekstil, dan barang pecah belah yang masih bernilai ekonomis tinggi. Nah, jenis dari pegadaian ini ada 2, ada pegadaian konvensional, ada pegadaian syariah. Pegadaian juga memberikan layanan. Layanannya apa aja? Yang pertama adalah jasa taksir barang-barang berharga yang dimiliki. Ada jasa penitipan barang-barang berharga, ada pemberian kredit kepada karyawan, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha tertentu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembahasan kita mengenai lembaga keuangan bukan bank. Semoga kalian dapat memahami isi dari video kali ini. Kalau belum mengerti, kalian bisa mereview kembali, dapat kalian pahami kembali. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.